Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal cerita ke kalian tentang pengalaman aku yang lumayan creepy sih waktu aku ngekos di Jakarta. Ceritanya tuh di tahun 2019 itu gue nganggur itu cukup lama. Terus tiba-tiba ada kayak suatu lowongan kerja gitu di Jakarta. Akhirnya gue kesana lah nyoba-nyoba dan ternyata gue diterima. Tapi syaratnya itu gue tuh harus siap ditempatkan di Jakarta, sedangkan rumah gue itu di Bogor. Dia kan tuh pada saat itu gue tanpa mikir panjang, emang anaknya bego ya, iya iya aja gitu, jadi gue langsung tanda tanganin kontrak di suatu perusahaan itu. Nah setelah itu dischedulin lah untuk jadwal training dan mulai kerja dan lain-lainnya gitu. Di situ gue mulai panik kan, karena bolak-balik Bogor Jakarta itu udah lumayan banget, udah 2 jam di perjalanan itu capek. Akhirnya gue memutuskan untuk cari-cari dulu kosan dan ternyata nggak ketemu. Nah akhirnya mau gak mau seminggu pertama gue kerja di Jakarta itu gue harus pulang pergi Bogor Jakarta, dan itu mau makan waktu 2 jam di perjalanan, itu lumayan capek banget. Sampai akhirnya gue kenal sama teman satu kerjaan gue, namanya sebut aja Mawar. Nah si Mawar ini tuh lebih tua dari gue, dan dia tuh kayak punya banyak kenalan teman-temannya gitu yang punya kosan di dekat lingkungan dia tinggal. Nah, Kak Mawar ini ngomong, "Edit, ada nih kosan di sini deket rumah gue, tapi harganya sejutaan kayak gitu." Terus gue kan kayak yang gue abis nganggur lama gitu ya, gak punya duit segitu gitu kalau cuma buat kosan doang. Untuk keseharian gue itu nggak ada. Jadi gue kayak bilang, "Kak, kalau ada yang agak murah deh," kata gue gitu. Nah, terus sambil gue nunggu kabar dari Kak Mawar ini, gue coba kontak teman gue yang lain buat cariin kosan untuk gue. Nah, alhamdulillahnya tuh itu langsung dapat gitu loh dari teman gue yang lain. Cuma kata teman gue ini orang yang nempatin kosannya itu keluarnya itu nanti 2 minggu ke depan. Otomatis di 2 minggu itu tuh gue harus nyari tempat kayak sementara gitu lah buat gue tinggal sambil nunggu si kosan dari teman gue ini. Kayak ngerti gak sih, paham gak sih? Terus akhirnya gue kontak Kak Mawar ini buat, "Kak, kayaknya lu cari kosannya buat yang mingguan gitu ada nggak sih, buat gue cuma 2 minggu doang tinggal di situ, soalnya temen gue udah dapet nih kosan buat gue tapi dia tuh keluarnya 2 minggu, 2 minggu depan gitu, sambil sambil nunggu si kosan ini kosong tuh gue harus nyari tempat buat gue tinggal sementara gitu." Nah kata Kamawar ini, "Oh ada, tapi dia sebulannya itu 800 ribu. Kalau lu mau cuma 2 minggu berarti lu harus bayar setengahnya atau 400 ribuan." Tanpa pikir panjang gue langsung jawab, "Oh ya udahlah itu aja ambil." Terus gue nanya kan, "Daerah mana kak?" Nah Kamawar ini ngejawab daerah Menteng. Pada saat survei tempat, salahnya gue udah kayak langsung bawa baju gitu loh, karena gue pikir oh ya udahlah mungkin tempatnya juga udah oke, udah nyaman, gue pikirnya gitu kan. Dan gue percaya sama teman gue ini, sama Kamawar ini, pasti dia tahulah kosan yang aman itu kayak gimana. Dan akhirnya hari itu juga gue ke Menteng untuk lihat kosan itu dan untuk bayar 400 ribunya itu. Kosannya itu nggak jauh dari stasiun Gondang dia atau apa gue lupa, Gondang dia kalau nggak salah. Di situ deket Alfamart gitu. Gue tuh udah mulai curiga waktu pas masuk gang dan kayak banyak preman. Mungkin gue nggak tahu itu preman atau bukan, tapi menurut gue tuh itu kayak preman gitu loh, kayak terus gangnya tuh padet banget, bener-bener padet, kayak apa ya, kayak terkesan kumuh kayak gitulah. Di sepanjang perjalanan itu kayak bener-bener banyak banget cowok-cowok yang nongkrong, itu bikin gue gak nyaman dan udah feeling tuh udah nggak enak banget gitu. Tapi gue nggak enak kan sama Kamawar, udah nganterin juga, udah nganterin ke tempatnya kayak gitu. Udah sampai di tempatnya, udah sampai di kosannya, gue ketemu sama satu cowok. Kayaknya sih dia um, apa ya, yang ngerawat tempat itu udah lumayan tua. Kesan pertama sih gue ngeliat dia baik baik kayak gitu lah, baik, welcome gitu. Sebenarnya di situ gue udah pengen cabut gitu, udah gak mau nerusin, udah gak pengen ngekos di situ, tapi keadaan yang bikin gue, ayolah cuma 2 minggu masa nggak sanggup gitu kan. Akhirnya fix malam itu gue sewa tempat itu untuk 2 minggu ke depan, mau gak mau
pertama karena gue nggak enak ke Kamawar ini, udah nyariin, udah nganterin, maksudnya udah punya effort lebih buat gue untuk buat dapet tempat ini gitu. Dan yang kedua itu gue emang butuh tempat ini untuk istirahat, untuk nanti gue pulang kerja kayak gitu. Jadi daripada gue pulang pergi ke Bogor itu selama 2 jam itu capek banget, mendingan gue di sini dulu selama 2 minggu betah-betahin gitu. Hal pertama yang bikin gue gak nyaman di tempat itu adalah kamar itu gak punya kunci, gak dikunci. Maksudnya kayak gak niat untuk disewain gitu. Jadi kuncinya tuh baru dipasang ketika gue bayar sewa itu. Jadi di tempat ini tuh, di lantai yang gue tempatin ini tuh, jadi dia ada 3 lantai. Nah gue itu lantai kedua dan ada 2 kamar. Minggu pertama oke lah gue tinggal di situ, gue pulang kerja. Kebetulan gue pulang kerjanya itu malam, jadi setiap pulang itu kayak langsung tidur, gak mikirin apapun. Dan minggu berikutnya, minggu kedua gue tinggal di situ, gue tuh disuruh pindah ke kamar depan. Gue dapetnya itu waktu kemarin ke kamar belakang. Tiba-tiba gue disuruh pindah ke kamar depan sama si pengurus kosan itu. Nah singkat cerita akhirnya gue pindah ke kamar depan itu. Tapi setelah gue pindah ke kamar yang depan itu, yang cukup lumayan besar dari kamar gue sebelumnya, setiap gue kan kalau berangkat kerja tuh jam 10 pagi, pulang itu pokoknya udah gelap lah, udah jam 7 jam 8 kayak gitu. Setiap gue pulang kerja itu pasti aja ada barang-barang gue tuh kayak yang pindah sendiri gitu loh. Kayak misalkan casan tadinya di atas jadi di bawah, piring gue yang tadinya di kanan jadi di kiri, kayak gitu, banyak banget yang ganjil. Terus waktu pertama kali gue dapetin barang-barang gue berpindah itu, gue kayak mikirnya, oh mungkin gue sebelum berangkat kerja lupa udah pindahin ini ke sini gitu. Gue udah kayak positive thinking gitulah. Sampai tiba-tiba Hamin 4 ketika gue mau keluar dari kosan itu, si penjaga kosan itu tiba-tiba WhatsApp gue kayak gini. Tak, mie-nya yang di kamar gue makan dulu ya, nanti gue ganti. Kayak what the fuck gitu. Jadi selama ini tuh yang mindahin barang itu dia, guys. Dia masuk ke kamar gue sama teman-temannya dan nongkrong di kamar gue seenak jidat dia. Terus gue yang bacanya tuh kayak langsung bengong. Hah? Anjrit. Jadi selama ini tuh dia bisa sebebas itu keluar masuk kamar yang udah gue bayar, udah gue sewa, dan itu tuh tanpa sepengetahuan gue. Jujur di situ gue kecewa banget, marah banget, kayak apa ya, kayak merasa dibohongi gitu loh. Jadi selama ini tuh gue gak punya bener-bener gak punya tempat buat private sendiri gitu. Jadi ternyata selama gue kerja itu, kamar gue itu dimasukin sama orang lain, yang di situ tuh ada bener-bener ada barang pribadi gue sendiri gitu, dalaman gue dan lain-lain. Itu kan bahaya banget gitu. Nah di hari terakhir gue ngekos di situ tuh, mau gak mau kan gue harus balik lagi ke kosan itu. Tapi kali ini gue ditemenin sama pacar gue biar gue ngerasa aman juga, dan untuk ngambil barang-barang gue yang masih ada di kamar itu kan. Dan ternyata yang bikin shocknya itu pas gue nyampe ke kamar itu sama pacar gue, kamar itu tuh udah penuh sama orang-orang, guys. Udah ada temennya, bahkan ada orang yang mau nyewa kamar itu lagi, ibu-ibu sama bapak-bapak. Pas gue sampai tuh mereka kayak bingung gitu loh, ternyata ini kamar masih ada orangnya gitu, masih gue yang nempatin. Dan itu parah banget sih, guys. Di situ juga gue langsung beresin barang-barang gue, bodo amat mau berantakan, gue pengen buru-buru keluar dari kosan itu. Dan hari itu juga gue blok si penjaga atau pengurus kosan itu, gue gak mau berurusan lagi sama dia. Dan gue juga sempat bilang ke Kamawar kalau ternyata ini kayak gini, dan Kamawar pun udah negor si penjaganya itu. Ya maksudnya kayak gak profesional gitu lah. Dan pengen banget spill tempatnya biar kalian yang baru mau ngekos kayak aku nggak dapat pengalaman yang gak ngenakin kayak gini gitu. Nah untuk tempatnya itu nggak jauh dari stasiun Gondang Dia, kayak 5 menit gitu dari stasiun Gondang Dia, tinggal jalan doang, dan kayak ada perempatan gitu. Nah dia itu yang lurus jalan ke depan,
Terus patokannya tuh kayak ada Alfamidi gitu di seputaran dekat-dekat stasiun Gunung dia tuh masuk ke dalam lagi. Dan tempatnya itu kayak padat banget, penduduk bener-bener padat, literally padat, kayak kayak gang senggol bacok gitulah. Mungkin nggak semua kosan di daerah situ kayak gitu, cuman apa ya, buat lebih hati-hati gitu aja lah, biar nggak kejadian sama kayak aku. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan buat kalian yang suka sama videonya, boleh dong klik tombol like-nya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini biar aku makin rajin upload videonya.